soal nomor 1 ya. Langsung aja kalian, caranya gini, kalian baca soalnya, habis itu kalian dengarkan suara saya sambil lihat ini jawaban ini. Nilai jatuh temponya obligasinya kan 400.000. Nilai sekarang dari 400.000 dalam 6 tahun pada 12%. Bunganya kan dibayarkan 1 tahun sekali, bunga efektifnya adalah 12%. Nah, ini pakai tabel PVF 6,12%. Periodenya kan 6 tahun karena itu dari 2013, 1 Januari 2013 sampai 1 Januari 2019. Berarti kan 6 tahun. Nah, kalau nilai sekarang dari 400.000 ini kalian pakai nilai sekarang dari bentuk tunggal karena kan hanya 1 kali aja kan, makanya hanya pakai tabel yang nilai sekarang bentuk tunggal. Kan bisa buka buku kalian yang AKM 1, cari nilai sekarang dari bentuk tunggal, ada di halaman 332. Periodenya 6, kalian tarik ke kanan 12%, ketemu 0,50663. Nah, setelah itu kalian kalikan 400.000 dikalikan 0,50663, ketemu 202.652. Sekarang berikutnya adalah nilai sekarang dari 40.000. 40.000 itu dari mana? Dari 400.000 dikalikan 10% bunga yang diterbitkan sama perusahaan. Jadi intinya kalian jangan kebalik ya. Pokoknya kalau untuk ngitung nilai sekarang dari bunganya itu dari nilai obligasinya dikalikan bunga yang diterbitkan perusahaan, yaitu 10%. Nah, ini juga kalian lihat tabel RPVFOA 6,12%. Kalau untuk lihat tabelnya ini kan bunganya tetap pakai bunga efektif yang diharapkan sama investor. Yang diharapkan sama investor bunga efektifnya adalah 12%. Ini kalau bunga kalian buka tabelnya yang anuitas, nilai sekarang yang anuitas. Kenapa anuitas? Karena kan bunganya dibayarkan setiap tahun, 1 tahun sekali sampai jatuh tempo selama 6 tahun. Makanya pakai tabelnya nilai sekarang yang anuitas. 40.000 dikalikan 4,1141. 4,1141 ini hasil dari tabelnya ya. Jadi kalian kalikan 40 kali 4,1141 ketemu 164.456. Kalian totalkan 202.652 ditambah 164.456 ketemu 367.108. 367.108 ini adalah harga jual obligasi kalian. Berarti dijual secara diskonto ya, karena kan nilainya 400.000 nilai jatuh temponya obligasi, tapi dijual di angka 367.108, berarti dijual di bawah nilai nominal. Berarti diskonto. Diskontonya berapa? 400.000 dikurangi 367.108. Diskontonya 32.891,6. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke amortisasinya. Tadi kan ketemunya nilai obligasinya 367.108 ya. 367.108. Dari mana itu? Dari yang ini 367.108 ya. Yang kita bahas barusan. Tahun 2013 jumlah tercatat obligasinya 367.108. Tahun 2014 kas yang dibayarkan 40.000. 40.000 dari mana? Dari 400.000 dikalikan 10%, ketemulah 40.000. Beban bunganya ketemu 44053. Itu dari mana? Dari jumlah tercatat obligasi tahun sebelumnya 367.108 dikalikan bunga efektif 12%. Ketemunya 44053. Amortisasi diskonto dari mana? Dari beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. 44053 dikurangi 40.000
ketemunya 4.053. Jumlah tercatat obligasinya untuk tahun 2014 dari jumlah tercatat tahun 2013 ditambah amortisasi diskonto tahun 2014. Jadi 36708 ditambah 4053 ketemu 371.161. Kayak gitu terus sampai ke bawah ya, bisa ya. Pokoknya intinya kalian lihat ketika jatuh tempo nilainya harus kembali ke nilai nominal, berarti harus kembali ke 400.000. Pokoknya kalau selisihnya nggak melebihi 100 rupiah itu berarti jawaban kalian udah benar. Kalau belum kembali berarti hitung-hitungannya masih ada yang salah. Sampai sini ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti itu ya di chat setelah saya share videonya. Oke, soal nomor 2. Saya udah pernah jelaskan bedanya proporsional sama inkremental. Kalau diketahui dua-duanya nilai pasarnya berarti pakai proporsional. Nilai pasar wajar saham biasa, jumlah lembar sahamnya 1000 dikalikan nilai pasar saham biasa 2000, ketemunya 200.000. Nilai pasar wajar saham preferennya 2000 lembar dikalikan nilai pasarnya 400, ketemu 800.000. Kalian total 200.000 ditambah 800 ketemu 1 juta. Nah, dua jenis saham itu kalian jual secara lamsam. Lamsam itu kayak kemarin saya kasih contoh penjualan sekuritas lebih dari satu jenis yang secara bersamaan, makanya ditentuin dulu. Nah, makanya kalian nyari sebenarnya 800.000 itu untuk saham biasanya nilainya berapa, untuk saham preferennya berapa. Nah, ini baru dihitung. 200.000 dibagi 1 juta dikalikan 800.000 penjualan sahamnya ketemu 160.000. Saham preferennya 800.000 dibagi 1 juta dikalikan 800.000 ketemu 640. Nah, nanti kalian tanya 200.000 dari mana? 200.000 yang saham biasa ya, lihat yang saham biasa. 200.000 itu kalian lihat yang nilai pasar wajar saham biasa yang 1000 dikali 200 itu loh, ketemu 200.000 kan. Nah, itu yang digunakan. Nilai pasar wajar saham preferennya 2000 dikali 400 ketemu 800.000. Nah, baru setelah itu kalian cari 200.000 dibagi 1 juta dikalikan 800.000 penjualan lamsamnya. Sehingga disimpulkan 800.000 itu untuk saham biasa itu senilai 160, untuk saham preferen senilai 640.000. Paham ya? Soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3. Konversi yang dirangsang udah saya jelaskan di video saya yang di learning. Intinya gini, biar kalian mau, misalnya kalian punya obligasi konvertibel, jadi obligasi itu bisa ditukar jadi saham biasa. Biar kalian mau menukar jadi saham biasa, itu saya misalnya perusahaan, saya kasih iming-iming atau rangsangan ya. Kalau mau kalian menukar jadi saham biasa, tak kasih tambahan sebesar 100.000. Itu masuk soalnya. Itu yang dimaksud dengan konversi yang dirangsang. Jadi biar segera kalian mau nukerkan jadi saham, tujuan saya biar saya gak bayar bunga ke kalian. Nah, itu yang dimaksud konversi yang dirangsang. Jurnalnya, karena saya harus bayar 100.000 ke kalian biar kalian mau nukerkan obligasinya, maka saya mengeluarkan beban konversi hutang sebesar 100.000 di debit. Saya kan ngeluarin uang 100.000, maka ada kas yang keluar 100.000. Paham ya? Obligasinya kan udah sekalian tuker jadi saham, maka hutang saya berkurang. Makanya hutang obligasinya di debit sebesar 2 juta. Saham biasanya kan udah diketahui senilai 1 juta. Tahu 1 juta itu dari mana? Kita lihat soalnya dulu. Oke. 1 juta dari mana? 2000 lembar saham dikalikan dengan nilai parinya sebesar 500.000, ketemulah 1 juta. Tambahan modal disetor 1 juta. Ini apa tambahan modal disetor? Jadi kalian itu misalnya gini ya, kalian punya senilai 2 juta
obligasi, tapi hanya saya tukar dengan saham biasa yang senilai 1 juta. Itu berarti agio atau disagio? Agio ya. Atau misalnya gini, biar bisa membayangkan. Nilai saham itu hanya senilai 1 juta. Tapi kalian mau membayar dengan nilai 2 juta. Berarti ada tambahan modal disetor buat saya atau agio saham sebesar 1 juta. Paham sampai sini? Jadi tambahan modal disetor itu agio. Kenapa muncul agio? Karena kalian lihat nilai hutangnya kalian kan sebenarnya 2 juta, tapi hanya saya tukeri sama saham yang senilai 1 juta. Makanya di situ ada tambahan modal disetor di kredit sebesar 1 juta atau agio saham. Soal nomor 3 ini obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga ya. Kemarin udah pernah saya share video tentang bab ini. Intinya kalau diterbitkan di antara tanggal bunga itu kalian harus membayar bunga yang terlewatkan, biar ketika pembagian bunga kalian dapat bunga full. Dah, paham maksudnya? Kan ini gini ceritanya, bunganya itu kan dibagikan per 1 Januari dan 1 Juli. Nah, ini diterbitkan pada bulan April. Berarti akan dibagikan di Juli kan? Biar Juli kalian dapat full 40.000. Kalian kan udah terlewatkan 3 bulan. Januari, Februari, Maret, karena ini diterbitkan pada bulan April. Sehingga kalian harus bayar bunga yang terlewatkan sebesar 20.000. Kalian lihat jurnalnya. Kas yang kalian bayarkan adalah 10 juta 20. Misalnya saya yang menerbitkan 10 juta 20, hutang obligasinya sebesar 10 juta, beban bunga obligasi sebesar 20.000. Jadi kalian bayar ke saya 10 juta 20.000. Nanti pas ketika pembagian bunga kalian akan saya kasih full sebesar 40.000, tapi aslinya kalian yang nerimanya hanya 20.000 karena 20.000-nya adalah kalian bayarkan sendiri di awal. Itu kalau obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi kalian membayar bunganya yang terlewatkan dari Januari sampai Maret, biar nanti ketika bulan Juli kalian biar bisa dapat full selama 6 bulan, yaitu 40.000. Gitu ya, paham ya?